Mamanya, kalau Mamat kan tidurin mantunya. Mertuanya atau emaknya? Emaknya. Ih, apa iya bang? Bisa dapat itu dari mana? Makanya lihat Bu, kita sudah sebarkan resmi. Kita sudah sebarkan resmi karena kita mau minta supaya Imam Bonjol ini tidak jadi pahlawan nasional. Makanya kita udah bongkar. Dan saat dia diusir, dia ke Aceh. Di Aceh itulah dia jadi Islam, kemudian dia ke Padang. Dari Padang dia langsung ke Turki. Pulang dari Turki itulah dia kumpulkan pasukan, dia balik ke daerah asalnya. Di situ dia mulai bantai-bantai. Tetapi kesalahan dia, setelah dia bantai orang, kalau tidak mau jadi Islam, dia biarkan di pinggir jalan. Dan dari itulah kemudian jadi penyakit kolera, dan penyakit kolera itu membantai mereka sendiri, dan kemudian mereka mundur ke arah Papua Barat langsung ke Aceh kan. Itu Bu, cek aja teman-teman di bawah ya, cari Tuanku Rau atau histori Imam Bonjol, marga-marganya pun ada di situ, tidak boleh saya sebutkan, kalian cek aja di sana. Di YouTube Pak. YouTube ada, di Wikipedia ada, udah banyak Pak, dicek aja. Di Google ada juga. Tanya sama Son, saya sudah kasih datanya sama Son. Son Serafim sudah saya kasih, kita pernah bahas di satu koma. Tuanku Rau itulah Imam Bonjol. Itu dia. Udah dapat Pak? Oke. Iya. Di copy. Emaknya yang ditidurin itu kan lebih parah dari Mamat. Waduh. Ada marga emaknya di situ kan? Berarti harusnya dia dong yang disembah dong. Iya. Salah selama ini berarti. Makanya itu Pak, genosida itu kalau kami kan dengan teman-teman, cuman kami saat itu berangkatnya kan sama almarhum ini Dorce ikut dalam rombongan kami, kita ke Leiden, kita bongkar itu semua, kita malah undang bawa stasiun televisi resmi saat itu ya untuk rekamnya. Itu mungkin kalau kita bongkar itu sekarang kan cuma sekali putar, kita langsung tidak boleh putar lagi tuh laporan jurnal kita itu. Tapi kemudian kita bukukan, kita masukkan ke data-data, upload ke data-data resmi, bayar mahal gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah untuk membuka mata ya. Dan di situ terang benderang, belum ada yang berani bantah. Dan yang sayangnya kan Tapsel itu sekarang malah mereka merasa ini kabar bohong, terus kita buka kartunya, udah bingung mereka kan. Ini kalau sekali mereka mengerti bahwa dulu kakek moyang mereka dibantai, ini sekali bertobat 2 kabupaten ini. Iya kalau tahu, ternyata nenek moyang saya dulu dibantai kan gitu kan. Iya. Makanya kita harus kerjakan, batalkan dulu nih Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional. Wah mantap Pak. Iya. Ini nggak kerja gampang, makanya saya sudah berani pakai nama karena data-data kita valid berdasarkan apa yang kita studi literatur dan studi artefak di Leiden, di museum di Leiden. Jadi Pak, kalau Bapak punya itu Pak, sebarkan ke teman-teman Bapak yang orang Batak. Karena siar paling cepat adalah kita bagi link ini Pak, orang-orang Batak supaya kita punya dukungan. Karena nanti dari cerita mulut ke mulut ini melalui komal-komal, kemudian didukung oleh data otentik yang keabsahannya, legalitasnya diakui oleh global, akhirnya mereka akan menyerah sendiri Pak. Ya siap Pak. Jangan tutupin, sebar ke orang Batak sebanyak-banyaknya. Itu nama resminya Tuanku Rau. Contohnya 85 2XL juga. Ibu Sofi boleh buka dong nanti. Kasih Pak, saya laptop saya bermasalah, rusak total, nggak bisa ambil lagi datanya. Saya harus upload pelan-pelan lagi. Ada yang sabotase. Biasanya double XL ya. Saya harus upload ulang lagi semua.
dalam satu pertemuan saya punya laptop kayak sengaja ditumpahin barang tertentu sampai kebakar. Waduh. Udah tak Lembiru. di situ. Lembiru. Udah, tapi saya mau cek, mau ambil datanya. Lem birunya sudah, tapi datanya lagi saya coba pakai satu teman ya di Bandung. Aduh. Ya, lalu lah. Apa namanya? Berhentinya. Tuan Kurau. Tuan Kurau. Bapak bukanya di mana, Pak? Di Google, di YouTube apa di Wikipedia? Wikipedia, Pak. Di Wikipedia lebih lengkap. Apa namanya? Tuan Kurau. Bukan Tuanku Putih, Tuan Kurau. Ini opung boru nih lawak-lawak aja nggak habis-habis. Bentar. Bu Binep, bentar dulu. Si Duli Junta yang di bawah ini salam. Tapi hari Jumat pas jam 12 pergi sholat. Sige. Assalamualaikum gitu pulang. Mau sige kah? Penipu kali si Duli Junta ini. Musuh bubuyutan tuh lah. 9. Tapi iya tahu nih si orang ini. Tapi katanya hari Minggu sudah malam Minggu dia. Bu, setiap Jumat dia jam 12 pasti pergi. Aku pergi dulu lah ya, balik lagi jam setengah 2. Berarti ada apa? Habis itu gitu dia masuk ke room manapun. Assalamualaikum. Begitu mau dipercayai. Kan nggak mungkin hari Jumat setengah 12 itu dia ke BPK, Bu. Terus yang paling parah ketika ada debat Kristen sama Islam di atas, Kristen di ini gas terus. Iya memang benar kayak gitu ajaran mereka. Pernah typing kayak gitu si Ruli Junta ini. Kiranya nggak punya akun siluman gitu. Sudah buka Ibu Indah. Jadi ada teman-teman hati-hati sama kayak si Ruli Junta ini. Sorry aku langsung bukan ngebully ya. Paling penting Banyak kita kali tipu. sebarkannya ke orang-orang Tapsel. Kan Kurau udah lama, udah dapat itu. Yang paling kontrasnya kan dapat kita lihat. Kapan sih uang 5.000 nggak ada lagi gambarnya dia? Iya. Sempat gambar dia ya. Betul. Itu kan udah gara-gara viralnya berita itu. Yang orang dari Belanda itu menyebarkan berita itu kan. Terakhir ada yang orang Batak itu. Baru terdengar semua cerita karena viral udah terdengar, terakhir nggak tahu lah, mungkin ada pengaruh ke situ ya. Kita juga berasas praduga kan. Ibu Sofi pernah ketemu loh sama Pak Tardas Tobing itu di Amerika. Pernah Bu Sofi? Oh, udah tidur Ibu Sofi. Saya kira Ibu Sofi seharusnya udah ketemu tuh sama Pak Tardas Lumban Tobing di Amerika. Kan dia penulisnya kan. Iya, dia Mencari menulis. dia yang mengulik sejarahnya karena dia udah udah ke Belanda Iya, untuk mencari historinya, iya. mencari sejarahnya. Dia udah ke sana, makanya Tidak, gitu udah malas dia viral pulang ke gitu. Indonesia, udah takut serem dia pulang ke Indonesia jadinya. Itulah gitu dibikin dia tesisnya di situ viral. Semua juga udah mulai mendengar, nggak tahu udah sesuatu itu didengar oleh pemerintah kali. Beberapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian kalau nggak salah. Ya, tahun berapa deh uang 5.000? 2000 deh. Tahun berapa uang 5.000 nggak ada lagi memboncong? 17 ya? 17-18 lah, 17-18 benar. Itu kan viral berita 2016 sampai 2017. 2017 atau 2018 lah nggak ada lagi di uang 5.000 itu. Masih itunya. Makanya orang-orang Batak makin gencar untuk mencari mengulik sejarah itu. Nah, sebenarnya sama juga dengan junta ala Hati Nurani. Jangan percaya kau dalil itu Hati Nurani. Dari mana ceritanya Nurani. Nasution sama dengan junta? Makanya dalil itu
Dal itu hati nurani. Entah kemana-mana dia bawa. Kalau si Ahaan ya masih sama. Ada ininya, kalau ada jalurnya memang ada. Kalau anak saktian itu. Jangan-jangan dia nggak ngerti juntak muka, juntak belakang lagi. Tahu nggak ada tuh, ada juntak muka, juntak belakang. Iya, juntak Jolo, juntak Pudi. Hmm. Kami Pudi, Hmm. Mardau, Mardau. mamaku. Mardau. Paling banyak kan Mardau. Iya, karena dia dapat pantat. Pantat. Makanya kayak dulu nih ya, aku waktu SD tahun 95-an lah, 90 berapa SD lah, SD tahun 80-an sampai 90-an, bukan 95 aku di SMP. Maksudnya pernah aku dengar cerita tentang dari udaku yang notabene adalah suami dari adik mamanya kandung, mama kandungku lah. Suami dari adik mamaku kandung. Udah lah aku kan Marno udah lah di situ kan Bu Winef kan ceritalah dia tentang junta. Jadi pernah katanya, aku nggak ngeliat langsung cerita dari dia, pernah lah katanya marulaun lah si junta Parhorbo Pudi semua. Nah kebetulan supirnya si junta juga Parhorbo Jolo. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini sekilas saja, aku nggak tahu kebenaran, tapi itu cerita dari udaku, ini udah almarhum memang. Tahu nggak apa ceritanya Bu? Dimasukkan ke jurang mobil itu. Waduh, Di situ. musuh bubuyutan nih. Iya. Itu dimasukkan ke jurang. Parah ya. Itu junta Jolo sama junta Pudi. Tapi nggak tahu ya, Bang Devin pernah dengar cerita itu nggak, Devin? Dari Devin junta. Apa arahnya tadi ini? Kalau Banyak perantau sih kan- cerita-cerita gitu. Kalau perantau Mama. sudah nggak peduli lagi. Entahlah Aku ya. perantau, Pak. Aku perantau, Pak Cross. Masa nggak peduli? Aku paling... Peduli ya. Iya benar-benar. Gak usah dibalas itu di internet. Makanya aku bilang, aku langsung ke intinya. Leho. Aman-aman. Dilemparnya kita ke jurang nanti, udah aman aja lah. Enggak, itu internet mereka memang, dan itu ya semoga lah udah nggak seperti itu lagi kan gitu. Sama kayak dulu cerita juga, sebenarnya cerita yang aku juga baru nggak kalau yang memakan si Munson Leman dan temannya itu adalah Marga Tobing. Dan gitu aku balik kampung, aku telusuri dong, oh di sini Mana, rupanya, dari mana? di, Yang di dekat gereja. Si Muntul apa Apa itu? jahe-jahe? Apanya? Si Muntul apa si jahe-jahe? Maksudnya si Muntul? Tobing kan ada tobing si Muntul, jahe-jahe. Enggak, kita kalau untuk si Muntul jahe-jahenya kita nggak tahu, cuman kampungnya itu disitulah daerahnya. Aku telusuri, ku cek, ku tanya kawanku dulu, kawan sekolah kan, oh, bener di sini bro. Oh dia di sini. Ya apa behi, tapi baru samanya kita sekolah dulu, kita juga baru sama-sama tahunya di situ. Rupanya aku juga baru ngeh. Hamidu HP nama ngalang jolmai katanya. Jadi kalau mau lihat, dari kaminya rupanya. teman-teman kalau mau lihat presentasi mengenai genosida Batak itu, cari di YouTube Brigjen Junias Lumban Tobing, kupas tuntas genosida. Cari di YouTube Brigjen Junias Lumban Tobing, genosida Batak oleh Imam Bonjol. Dia berani buka tuntas tuh. Ya, pendiri yang anehnya Pusat Strategis TNI. Yang anehnya video itu nggak di take down ya Pak ya. Nggak berani lah Brigjen, pendiri BAIS, pendiri Badan Pertahanan Strategis Nasional, dia pendirinya. Tapi bentar dulu Bang Hati Nurani, izin ya Pak. Bang Hati Nurani, apakah udah 7 turunan? Karena setahu aku 3, 4. Ya sih kayaknya tahun 2020-an inilah turunan ke-7 Sudah ya. pas 7 turunan. Virgo, jangan tulangmu. Cuman hati-hati Virgo ya. Sorry. Penyusup di kekristenan banyak. Meskipun itu tulang, karena tulang di Jakarta holi-holinya.
Wah, kalau di Langsa sop tulang sumsum Langsa enak loh. Pernah makan sop tulang sumsum? Sop tulang sumsum ya, itu hampir sama kayak yang di Kalimantan juga itu. Iya, Yang pakai sedotan Enak. kita makannya. enak itu. Pegang trompet kita sedotnya kan. Anggap aja dia perbada kata dia. Iya ya. Si Ruli Junta ini. Nah itu mantap itu. Teman kita itu siapa itu? Eho Simarmata. Tahu dia itu kan. Ini harus kita bawa pulang kan. Bukti sejarah itu kan milik negara kita. Cuman prosedurnya dulu yang bisa ambil itu kan keturunan dari bius. Sekarang bius ini kan sudah bubar, masing-masing marga punya raja. Jadi makanya harus ada kesepakatan bersama. Dan sebentar. Udah bubar. Bentar dulu. Udah bubar. Virgo, bentar dulu. Percaya kau dengan omongan dia, aku Dalle dan juga Wanes. Di sini aja udah bentrok dia. Di sini aja udah kalah paun si Ruli Junta ini. Dibilang aku Wanes. Dibilang aku Dalle. Junta. Di Ses Kaming Medan ada sok ocop, iya sok ocop. Sama di Sutomo juga ada kok sok ocop. Tapi kadang-kadang kita dapat tulangnya seperti itu. Perang Paderi, genosida. Yalah. Lanjut Pak Putih. Ya, teman-teman ya di bawah ya siapapun yang mendengar Komal ini, buka di YouTube cari genosida Batak oleh Imam Bonjol, presentasi dari Brigjen Junias Lumban Tobing. Saksikan itu pahit, banyak yang protes. Berat karena dia open ya, dia di publik open. Di YouTube saat itu dia open, semua boleh tanya. Wah itu ngamuk-ngamuk orang merasakan, terutama dari Tapsel ya. Tapi dia ladeni. Dan dia ngomongnya sangat sederhana. Yang penting jangan ndas-mundasku. Kita harus buktikan berdasarkan literatur yang sah, yang diakui oleh hukum internasional. Adanya cuma di Leiden. Makanya hukum bius ini kita bingung ya, kenapa nggak bisa berjalan sampai sekarang lagi ya. Pada itu kekuatan adat istiadat Batak yang paling punya otoritas ya. Aduh bingung juga kita. Padahal sampai sekarang kan masih ada orang yang tetap melakukan satu kekeluargaan secara leluhur dalam pertemuan-pertemuan marga ya. Kan tetap masih ada ya Pak Katulampa ya. Katulampa, kue talam kok Katulampa. Kan setiap pertemuan marga kan ada Pak disampaikan itu Pak ya. Wah, lagi melambai dia. Sebenarnya Pak Sang juga sudah punya data. Mungkin kalau Pak Sang menjabarkannya lebih akurat karena beliau masih terkumpul datanya. Saya sedih sekali, laptop saya ini mungkin perlu beberapa bulan baru bisa saya coba ambil lagi datanya semua. Banyak sekali data dari awal saya Kristen saya simpan di situ semua. Sejarah yang paling fenomenal dan yang selalu aku ingat dan selalu aku omongin tentang Batak itu adalah ketika Nomensen di tahun 1863 itu. Ketika dia berhasil menginjakkan kaki di 1816 di kota Rutung, mendekatkan diri, mempelajari adat dan bahasa, menginjakkan kaki di Dolok Si Atas Barita, makanya ada salib kasih itu, karena di bawah salib kasih itu kan ada tapak kakinya. Pertama kali turun, dia berdoa di situ dan benar. Dia permohonannya simple. Apa itu tulisannya di situ? Sudi narung dia lihat tuh, akhir rasoni kayak gitulah arti makna tulisan itu. Apa yang ada padaku kalau engkau apa yang menjadi rencanamu maka itu baik
ke situlah arahnya. Rencana aku bukan rencana aku, tapi rencana mulia yang jadi. Keren itu. Terakhir Tapanuli Utara menjadi kota yang mayoritas lah ya, kita bilang. Kalau kita kaitkan lagi ke Paderi itu, ya memang penyakit kolera itu menjadi halangan buat mereka yang memaksakan kehendak yang agama pengkultusan itu masuk ke Tapanuli Utara. Karena kayak si Ruli Junta ini sebenarnya korban Paderi. Kalau dia hidup sebenarnya di bantainya ini juga satu marga dia, yakin aku. Karena dia Islam. Si Ruli Junta ini salah satu contoh. Karena dia udah afiliasi sama orang Paderi kan. Yakin aku dibantai dia juga nih, yang sesuatu sama dia. Karena kita nggak bisa tutup mata. Dari sebagian pasukannya si Tuan Kurau juga kan ada yang marga Batak juga di situ. Ya termasuk dari Siregar. Nah, Siregar yang kita tahu itu, Siregar yang dari Samosir, ya memang ada bermasalah di kampung itu yang di Samosir. Cuman tetua kampung di situ pergi merantau, keluar dari kampung itu ada yang ke Muara dan juga ada yang ke Sidimpuan. Tapi yang di Muara tinggal itu dibantu sama marga Nainggolan. Makanya Padan sama Nainggolan itu nggak pernah lepas sama Siregar. Karena Nainggolan adalah abangnya mereka. Tapi yang udah sampai di Sidimpuan itu udah berafiliasi di sana, ya menerima apa yang terjadi di sana ya. Sebelum datangnya Tuan Kurau ke Sidimpuan kan dia pertama ke Padang dulu nih. Ke Padang memaksa apa namanya yang di Padang tuh Pak Payakumbuh apa sih Pak Bundokan Duang. Kota Panjang. Bundokan Duang. Iya, Kota Panjang memaksa yang di sana. Habis itu mereka dulu juga sebenarnya yang di Bundokan Duang itu yang di sana itu tidak menerima pemaksaan yang dilakukan oleh Tuan Kurau. Tapi ya mungkin itu apa ya keberhasilan bagi mereka lah untuk mengislamkan di daerah Padang. Karena pada saat itu juga masih animisme kebanyakan. Turunlah ke Tapanuli, berkoalisi, melebarkan sayap untuk memperluas kekuasaan. Ya puji Tuhannya sampai di perbatasan lah, di Pahai. Perbatasan. Makanya sampai sekarang Pahai, yang namanya Pahai Jaya, Pahai Julu, bahkan hingga sampai ke perbatasan Sipirok, itu ada adem. Meskipun agamanya berbeda, di situ nggak ada yang fanatik. Satu kampung kiri kanan nggak masalah. Nggak masalah, nggak ada yang fanatik. Agama nggak masalah. Iya, itu nggak ada yang fanatik sama sekali. Agama nggak masalah, coba. Meskipun ada acara adat Batak di situ, motong B2 katanya, tetap aja mereka datang nggak masalah. Cuma kalau udah masuk ke sananya lagi, ke lewat Sipirok sana, oh itu bahaya, itu udah bahaya. Bukan Dol Sanggul, Sidimpuan Pak. Sidimpuan ke atas berarti. Iya, kalau udah sampai ke Sipirok, mengarah ke Tarutung ya. kita dari Pahai Pak, maksudnya perbatasan dulu, dari Pahai Julu. Kita ya tadi kan yang kita omongin, dari Pahai Jaya sampai Pahai Julu, sampai perbatasan Sipirok, di situ masih adem-adem kalau untuk suku Batak. Itu yang tadi, meskipun ada acara adat Batak, orang Batak yang Kristen di situ motong B2 katanya adem-adem gitu. Tapi kalau udah lewat dari Sipirok sampai ke sana, Sidimpuan sana, itu udah harus ada izin gitu. Harus ada izin, dan itu pun kadang-kadang nggak diizinkan. Itu yang pernah yang aku dengar ya gitu. Nah, habis yang paling paling bersyukurnya adalah adat Batak itu nggak hilang. Karena ada juga tuh Pakanguluan katanya sama tortor itu kan hampir hilang kan. Dan bersyukurnya sejarah itu dan budaya itu masih ada sampai sekarang. Tahun 2027 kan dibilang itu sirik. Tahun 1927 sebelum Indonesia merdeka itu. Dilakukan oleh orang-orang yang sekarang mengelola pesantren di apa namanya di Barus itu. Bukan Ya, pesantren Barus. tertua itu di Barus itu. Oke, ganti topik. Apalagi nih? Ibu Ines nggak jadi nyanyi, dia nggak boleh lah katanya, udah di YouTube katanya. Mau bilang apa kita? Iya, nanti kalau lagunya udah di YouTube nggak bisa sih Pak, kena Iya. Ibu Sophie yang kena, ya gitu. Iya. Ya, Copyright. kalau copyright. Kalau kita yang